Shalom, selamat pagi saudara-saudara. Apa kabar pagi hari ini? Saudara, kita akan mendengar firman Tuhan dan biarlah kita berdoa terlebih dahulu. Dalam kasih dan rahmat Tuhan kami mengucap syukur. Kebaikan Tuhan tetap kami rasakan dan kami terima. Setiap kami mengakui tidak seorang pun di antara kami dapat menambah sehasta saja dari hidupnya. Karena itu, bila kami masih bernafas sampai dengan saat ini, semua adalah anugerah Tuhan. Sertai kami Bapa dalam anugerah-Mu ini, agar hidup kami tidak sia-sia. Hidup kami dituntun oleh firman Tuhan, yang kami dengar, yang kami baca dan kami renungkan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan pagi hari ini diambil dari Mazmur 24 ayat yang keempat. Demikian firman Tuhan. Orang yang bersih tangannya dan murni hatinya, yang tidak menyerahkan dirinya kepada penipuan dan yang tidak bersumpah palsu. Tema kita pagi ini adalah dengan hati yang bersih. Saudara-saudara, bicara mengenai Piala Dunia yang sedang booming saat ini, ada satu sisi yang harus kita perhatikan, dan itu sudah berlangsung beberapa tahun ini. Jepang dikenal sebagai negara yang bersih. Siswa di Jepang terbiasa menyapu, mengepel lantai, bahkan membersihkan toilet sekolah. Selama Piala Dunia 2014 di Brasil, 2018 di Rusia, dan juga 2022 di Qatar, pendukung timnas Jepang memukau dunia dengan bertahan di stadion usai pertandingan untuk memunguti sampah. Termasuk kemarin, ketika tim Jepang mencukur Jerman, mereka tidak langsung merayakan, tapi malah membersihkan stadion. Bagi orang Jepang, tidak mau bersih-bersih menunjukkan orang yang tidak terpelajar atau salah didik. Tidak tampak, saudara, tempat sampah di jalan-jalan Jepang. Orang-orang mengantongi sampahnya sendiri, kemudian membuangnya ke tempat sampah di rumah. Kepedulian pada kebersihan ini dilatari pemikiran pragmatis. Saat lingkungan tidak bersih, kuman, bakteri, virus bisa berkembang, dan itu akan berdampak kepada kesehatan mereka sendiri. Secara rohani, Daud menekankan bahwa orang yang ingin menyembah dan melayani Allah dan menerima berkat-Nya harus memiliki kehidupan yang bersih. Apabila kita datang ke tempat kudus Tuhan, haruslah dengan motivasi dan sasaran yang benar. Setiap kali berseru kepada Allah dalam doa, menyembah Dia ketika beribadah atau bahkan mencari kasih karunia-Nya di dalam perjamuan kudus, mari periksa apakah tangan kita telah bersih. Ketika kita membawa persembahan ke rumah Tuhan, apakah tangan atau hati kita sudah bersih? Jika kita memberi hanya untuk menarik perhatian, agar punya pengaruh di gereja, komunitas, dan lain-lain, ini adalah motivasi yang tidak bersih. Jika melayani atau aktif beribadah, tapi hanya untuk dilihat dan dikagumi manusia, ini juga motivasi yang tidak bersih. Saudara, Ananias dan Safira memberikan hasil penjualan tanah mereka dan menahannya sebagian dalam Kisah pasal 5. Sebenarnya tak masalah jika mereka tidak memberi semuanya. Namun mereka berbohong dengan mengatakan itulah total seluruhnya. Tangan mereka tidak bersih dan hatinya pun tidak murni. Mereka hanya tidak mau ketinggalan seperti jemaat lain yang memberikan seluruh miliknya untuk dipakai bersama. Alhasil, saudara dan saya tahu bukan? Suami istri ini mati sebab mendustai Roh Kudus. Bagaimana dengan tangan kita ketika datang ke rumah Tuhan?
Jika kita telah menjaga kebersihannya, niscaya rumah Tuhan dipenuhi kemuliaan yang mendatangkan keselamatan untuk kita semua. Ingatlah saudara, dalam mengiring dan melayani Kristus, pastikan kita melakukannya dengan hati dan tangan yang bersih. Kita berdoa. Ampuni kami Bapa, bila di dalam pengiringan kami akan Engkau, baik secara iman maupun ketika kami melayani, dijumpai ada terselip pikiran dan hati yang tidak murni, yang terkotori oleh kedagingan. Ampuni kami ya Bapa. Biarlah perenungan ini bukan hanya membuat kami sadar, tetapi juga mengubah langkah dan pikiran serta motif kami di dalam melayani, ataupun ketika kami mengikut Engkau dalam hidup ini. Terima kasih Bapa untuk koreksimu pagi ini. Mohon penyertaan Tuhan bagi kami ketika kami boleh melangkah sepanjang hari ini dalam kasih dan rahmat Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kiranya Tuhan menyertai memberkati saudara sekalian. Shalom.